Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial cara menggunakan SIMRS untuk menginput swab, resep, maupun penunjang lainnya secara elektronik. Langkah yang pertama, kita arahkan kursornya ke menu rawat jalan. Kemudian kita ke menu bagian bawah, lalu pilih polikliniknya, klik di tanda penyepit ini. Kemudian pilih polinya, misalkan saya pilih poli anak. Nah, di sini akan terfilter semua pasien yang berobat ke poli anak saja. Misalkan saya ambil contoh yang ini, Akila Balkis. Kemudian klik 2 kali di bagian kode dokter. Nah, kalau misalnya pasiennya banyak seperti saraf, boleh diketik namanya di bagian keyword sini untuk mencari. Misalnya ketika pasiennya datang, kita tanya namanya siapa, lalu dia jawab, kita ketik di sini, misalkan Hasanuddin, lalu klik di bagian kode dokter ini 2 kali. Nah, ini untuk nanti menginput swabnya. Kita kembali ke poli anak saja. Karena di poli anak ada yang tidak jadi berobat hari ini, jadi kita ambil itu sebagai contoh saja. Misalnya ini tidak jadi berobat karena statusnya belum. Lalu kita klik seperti tadi, kita klik 2 kali di kode dokter, lalu masukkan nama dokternya, lalu klik spasi. Jangan lupa caranya klik kemudian spasi. Nah, setelah itu kita lihat riwayat pasiennya. Bagaimana caranya? Kita akan arahkan kursor ke bagian panah sebelah kiri, lalu klik. Nah, di sini akan muncul beberapa menu. Lalu pilih menu riwayat pasien. Nah, ini dia akan kelihatan seluruh riwayat kunjungan, riwayat swabnya, riwayat perawatannya. Nah, di sini mungkin dia pernah melakukan pemeriksaan lab seperti ini, dia akan muncul juga. Atau nanti ada radiologi, ada foto torak, dia akan muncul juga. Setelah kita lihat riwayat swabnya, kemudian kita tekan tombol keluar. Nanti kalau misalnya swabnya panjang, boleh di copy seperti ini. Di blok, kemudian Ctrl C, kemudian tekan X ini untuk keluar dulu, kemudian pastekan ke sini, Ctrl V. Nah, itu nanti kalau swabnya terlalu panjang. Jadi ini kita contoh isi manual saja, karena ini poliana biasanya swabnya itu subjeknya biasanya keluhannya demam. Nanti objeknya apa, asesmen atau diagnosanya apa. Setelah itu tekan simpan. Nah, di sini kita sudah berhasil menginput swab secara elektronik. Kemudian tahap selanjutnya kita akan menginput resep secara elektronik. Langsung kita arahkan kursor ke menu input resep. Di sini ada 2 bagian. Kalau untuk dia ini misalkan pasien baru, kita pilih input resep. Kalau dia pasien lama, nanti langsung kita pilih copy resep. Kalau ini kan pasien lama, jadi nanti bisa langsung kita pilih copy resep. Jadi ini kita ambil contoh, misalkan dia ini sebagai pasien baru. Kita pilih input resep dulu. Nah, lalu langsung diketikkan nama obatnya apa, misalkan paracetamol. Nah, setelah obatnya muncul, klik di bagian jumlah, tidak perlu dicentang. Langsung diklik di bagian jumlah, misalnya 10, kemudian arahkan ke aturan pakai, misalnya 3 kali 1, kemudian enter. Selanjutnya kita masukkan obatnya lagi, misalkan amoxicillin, misalnya ini 7, nah terpakainya 2 kali 1 sesudah makan, kemudian enter.
Nah, kemudian bagaimana cara menginput obat racikan. Di sini ini untuk di atas ini ada menu racikan dan menu umum. Ini untuk obat yang non racikan dan ini untuk obat yang racikan. Setelah ini kita input, kita masuk ke menu racikan. Setelah menu racikan yang tampil, kita arahkan kursor ke bagian tanda panah hijau ini. Ingat ke bagian tanda panah hijau ini dulu, kemudian diklik. Nah, lalu di bagian atas ini kita masukkan nama obat racikannya apa, misalnya pulpis, kemudian metode racik. Nah, di sini yang banyak mengalami kesulitan karena di sini cara pilih metode raciknya diingat, jangan lupa bahwa cara memilihnya tekan tombol panah kanan pada keyboard. Tombol panah kanan pada keyboard. Nah, akan muncul. Lalu pilih, bisa klik 2 kali maupun spasi. Misalnya puyer, jumlah raciknya 20 bungkus, aturan pakainya 3 kali 1, kemudian keterangannya sesudah. Tekan enter. Nah, di sini kita masukkan obatnya di bagian keyword ini. Misalnya apa tadi? Paracetamol aja dulu lah. Nah, ini paracetamol ini mau kandungannya di sini. Misalnya kita mau kandungannya 250. Kemudian enter. Kalau nggak muncul jumlahnya di sini, tidak perlu panik. Setelah kita kembalikan kursornya ke 250 ini, tekan panah kanan sekali, lalu enter. Terus selanjutnya Amox. Ini juga misalnya ini misalnya 200. Tekan panah kanan sekali, kemudian enter. Misalkan apa lagi? Mungkin itu sudah cukup dulu. Kemudian simpan. Ini untuk menyimpannya. Pas sudah benar ya. Nah, di sini kita sudah berhasil menginput obat ataupun obat racikan secara elektronik. Selanjutnya, kalau dia pasien lama, kita langsung bisa pilih menu copy resep. Nah, seperti ini. Ini obat yang kita input tadi. Bisa kita klik copy resep, klik 2 kali seperti ini. Kalau misalnya pasien lain mungkin bisa ambil contoh ke pasien lain. Nah, bisa langsung klik 2 kali seperti ini. Nah, di sini akan muncul obat-obat pemberian sebelumnya. Kita kembali ke pasien yang tadi dulu. Setelah kita klik 2 kali, kalau mau ditambahkan boleh ditambahkan, misalnya bisa mau pesan ini, lalu misalnya ini 1, terus ini aturan pakainya 1 kali 1, enter. Kalau mau dihapus, misalnya mau sini ini nggak jadi kali ini nggak dipakai, tinggal klik arah kursor ke kolom jumlah, lalu tekan backspace untuk delete, kemudian enter. Lalu simpan. Itu untuk mengcopy resep. Nah, tahap selanjutnya kita akan coba untuk melakukan permintaan laboratorium. Arahkan kursor ke menu permintaan lab, kemudian masukkan indikasi klinisnya atau ada informasi tambahan boleh, kemudian di bagian periksa masukkan misalnya darah lengkap. Kita checklist, kemudian simpan. Yes. Terus kita mau melakukan permintaan radiologi, gitu juga kita cuma tinggal masukkan informasi tambahan kalau ada indikasinya apa, kemudian tinggal kita ketik masukkan misalkan torak, checklist, kemudian simpan. Yes. Oke. Nah, selesai.
itu sedikit tutorial cara menginput swab, resep maupun yang lainnya secara elektronik. Nah, nanti eh, di bagian farmasi dia akan muncul ini tadi yang obat kita coba input tadi, ini racikan, kita hapus saja karena kita ini cuma buat contoh. Kemudian ini yang kita lakukan permintaan radiologi juga kita hapus. Kemudian lab, nah ini dia juga kita hapus. Karena itu untuk contoh itu biar itu ada bagiannya masing-masing nanti yang melanjutkannya. Lalu bagaimana cara melakukan rujukan internal poli? Nah, misalnya ini di sini ada juga menu rujukan internal atau menu rujukan keluar. Kalau internal langsung diklik di sini, kemudian pilih dokternya, misalnya ke dalam, misalnya dokter Mada, lalu kan unitnya misal dalam, spasi jangan lupa ya untuk memilihnya nih spasi, bukan enter, spasi, kemudian simpan. Terus kalau ada keluar, bisa juga misalnya ke TCD, diagnosanya misalnya ini saya contohkan. Untuk memilih, saya sekali lagi saya jelaskan, tekan spasi di keyboard, bukan enter. Kemudian tangannya apa, originnya nomada, ini sendiri atau bisa strip sendiri. Kemudian simpan, nanti bisa di print. Ini contohnya. Nah, ini karena untuk coba kita hapus saja. Ini juga kita hapus karena untuk contoh. Dan ada banyak lagi menu lainnya. Ini nanti ke depan akan kita bahas lagi. Saya rasa cukup sekian penjelasan tentang cara menggunakan CMRS untuk menginput swab, resep, penunjang atau cara melakukan rujukan internal maupun keluar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.